ketika produk diekspor ke Eropa harus memenuhi syarat non-deforestasi ya. Artinya tidak boleh merusak hutan atau mengguguli hutan gitu. Jadi itu tren itu sudah terjadi nih. 10 tahun ke depan pasti akan menjadi lebih ketat, lebih kencang lagi gitu kan. Pembangunan rendah karbon sekarang menjadi opsi yang sangat mendesak, dan selain itu sisi ekonomi dan ekonomi hijau juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat umumnya di Indonesia. Halo Sobat Sukovindo, kembali lagi di Space, Sukovindo Podcast and Creative Network. Kali ini bersama saya, Disa Natria. Sobat Sukovindo, konsep ekonomi hijau sudah diperkenalkan sejak tahun 1989. Konsep ini makin relevan di tengah ancaman nyata perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi hijau? Apa bedanya dengan ekonomi konvensional? Dan mengapa transisi ini jadi krusial bagi Indonesia saat di dunia menuntut produk dan kebijakan yang lebih berkelanjutan? Kita akan bahas berdasarkan data dan fakta di lapangan. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya di Space, Chief Content Officer Kata Data, Bapak Heri Susanto, dan PLT VP Riset dan Pengembangan Produk ID Survey, Ibu Anissa Yusoraya. Halo Bapak dan Mbak Anissa, selamat datang di Space. Oke, mungkin kita langsung berbincang ya Pak ya. Nah yang pertama mungkin ke Mbak Anissa dulu Mbak. Sebenarnya mengapa transisi menuju ekonomi hijau ini menjadi penting sih Mbak bagi Indonesia saat ini? Ya, jadi Mbak Disa, transisi menuju ekonomi hijau itu sangat penting karena menyangkut keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara menyeluruh. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim juga, mulai dari bencana yang sering terjadi, lalu petani kesulitan panen, wilayah pesisir juga mulai terancam, sehingga pembangunan rendah karbon sekarang menjadi opsi yang sangat mendesak, dan selain itu sisi ekonomi dan ekonomi hijau juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat umumnya di Indonesia, dan sehingga mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya juga. Dan banyak industri sekarang justru tambah lebih sehat dan efisien ketika mulai beralih ke praktik yang ramah lingkungan. ID Survey sendiri sudah mulai terlibat aktif melalui layanan audit energi, perhitungan emisi karbon, sertifikasi industri hijau, sampai verifikasi untuk bangunan hijau. Dan tentunya ID Survey juga membantu perusahaan agar transisinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, berarti kita tadi sudah tahu ya gimana pentingnya ekonomi hijau gitu. Nah, mungkin dari Kata Data sendiri Pak Heri, sebenarnya isu terbaru nih tentang ekonomi hijau di Indonesia tuh gimana nih Pak berdasarkan riset dari Kata Data? Ya, Kata Data itu kan merupakan media ya dan riset. Dari sisi media kita selalu memantau perkembangan ekonomi hijau dari berbagai aspek, baik itu sustainable finance, land use, kemudian transisi energi, circular economy, dan lain-lain. Kami melihat saat ini sudah cukup banyak ya kemajuan dibandingkan 10 tahun lalu. 10 tahun lalu mungkin kita belum ada taksonomi hijau, belum ada mobil listrik, belum ada solar panel gitu. Nah, tapi sekarang kita sudah melihat ya sudah ada kemajuan cukup meskipun belum signifikan, tapi kemajuan yang cukup lumayan ya. Seperti transisi energi sudah mulai jalan ya. Pembangunan solar panel sudah mulai berkembang di mana-mana gitu, terutama di industri-industri besar. Kemudian mobil listrik juga ekosistemnya Mbak Ica, teman-teman juga sudah melihat ya cukup banyak diminati di Jakarta juga sudah gampang terlihat mobil listrik. Begitupun dengan taksonomi hijau sudah diterapkan ya oleh OJK dan juga terkait dengan kewajiban untuk menyerahkan sustainability report itu juga sudah
maju cukup signifikan gitu. Jadi dari pantauan media memang sudah cukup ini ya, cukup berkembang lumayan gitu. Iya, 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 baik Pak. Berarti memang ya kalau dari penjelasan Bapak tadi sudah cukup siap ya Pak ya. Tapi apakah bagaimana sih Pak, atau sejauh mana gitu, kalau misalnya dari pelaku usahanya sendiri dan dari tadi kan mungkin sebagian dari pemerintah ya. Jadi pelaku usaha dan pemerintah itu untuk apa namanya menghadapi ekonomi hijau ini gitu. Iya. Kalau dari sisi pelaku usaha, kita mungkin analogikan sebagai ini ya, pelaku bisnis atau perusahaan gitu. Ini sebagai contoh saja ya, kalau mengacu ke data yang ada, Ya. laporan sustainability report ya. Ini kan laporan sustainability report ini kan menunjukkan indikasi bahwa mereka sudah mulai peduli, Iya. punya komitmen, punya kepedulian atau awareness terhadap pentingnya penerapan ESG atau sustainability Iya. gitu ya. 2019 mungkin baru sekitar 50-an atau 58 gitu perusahaan yang menyampaikan SR ke ini ya, ke OJK gitu. Nah, sekarang yang sudah mempublish atau menyampaikan SR di 2023 itu sudah 850-an. Artinya peningkatannya sudah Iya, cukup cukup signifikan signifikan gitu. ya Pak ya. Ya mungkin secara personal pelaku usaha mungkin banyak juga yang belum ini ya, belum menerapkan, belum ini ya, belum cukup aware terkait ESG ini. Tapi melihat data-data tersebut kayaknya udah cukup ada kemajuan gitu ya, paling nggak di perusahaan publik gitu. Iya. Dan pembentukan komite sustainability juga sudah cukup banyak di perusahaan-perusahaan Iya, betul. publik gitu Mbak. Jadi ini ya indikasi yang cukup menggembirakan sih sebenarnya. Iya, betul sekali Pak. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita berbicara ke ini Pak, tadi dari yang sudah dijelaskan, mungkin ada untuk lebih meningkatkan lagi gitu Pak. Apakah ada strategi-strategi kunci gitu ya di Indonesia yang untuk lebih mendorong lagi ekonomi hijau khususnya secara nasional atau di sektoralnya gitu. Ya kalau untuk ini ya apa yang mesti dilakukan gitu Iya. untuk mendorong gitu ya. Yang pertama mungkin insentif, karena sejauh ini kami kan karena media banyak ngobrol nih dengan pelaku industri, perbankan, pelaku bisnis di berbagai sektor gitu ya. Terutama di sektor yang bergerak di ekonomi hijau gitu, misalnya di transisi energi gitu. Para pelaku di energi terbarukan mereka sampai ini udah berapa tahun ya berjalan ya, tapi kemajuannya kan juga relatif banyak hambatan gitu. Nah, jadi mereka kerap mempersoalkan terkait dengan insentif gitu yang belum ini ya, belum terlalu nyaman, belum terlalu menarik buat mereka gitu. Nah, yang kedua memang hambatan utamanya itu tantangannya lebih ke ketergantungan kita kepada fosil sih. Kepada batu bara terutama, karena batu bara menjadi sumber daya kita yang sangat besar, murah juga gitu. Sehingga ini menjadi disinsentif nih orang untuk mau masuk ke energi terbarukan gitu ya. Dan juga memang problem lainnya ya dari sektor pendanaan. Kita memang ada keterbatasan dana untuk memacu pembangunan atau investasi di sektor ekonomi hijau ya. Ya meskipun belakangan ini sudah mulai ada kemajuan ya. Tapi mungkin kalau itu sudah dilakukan 5 tahun atau 10 tahun lalu mungkin kemajuannya sudah jauh lebih bagus sekarang. Betul. Iya. Ya, nah Pak, berarti kan kita tadi sudah mendengar bahwa ya tetap ada gitu ya Pak ya, maksudnya sedikit-sedikit challenge gitu ya untuk bisa meningkatkan ekonomi hijau. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari hasil riset gitu ya Pak, sebenarnya sektor mana sih yang sudah paling siap gitu Pak untuk ya mendorong atau mendukung ekonomi hijau ini di Indonesia? Ya. Gitu. Nah, kalau dari segi sektornya ya, berdasarkan kebetulan kata data punya kata data ESG Index yang kami menilai
memonitor dan memeringkatkan sekitar 300-an emiten ya dari sustainability reportnya Mbak Nisa. Itu sekitar 300-an ya, itu ada dari 8 sektor. Nah dari sini kita melihat dari mungkin sekitar 60-an indikator ya, indikator yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan governance atau ESG atau sustainability ya. Dari semua indikator yang kita lihat, kalau mengacu kepada sektornya, itu dalam 3 tahun terakhir gitu ya, misalnya 2023, 2024 sampai 2025 itu yang skornya, ini skornya artinya kinerjanya ya. Ini yang menunjukkan kemajuan signifikan itu di sektor finansial sama sektor pertambangan dan perkebunan. Itu menunjukkan mungkin sektor ini yang memang kalau secara logika mungkin pertambangan karena memang menjadi sorotan ya dari publik, dari internasional, nasional juga gitu. Iya, betul, Pak. Karena kepeduliannya terhadap lingkungan ini menjadi ya mau nggak mau memaksa mereka untuk berubah gitu kan. Ya kasus Raja Ampat kemarin aja cukup viral Iya, ya, viral sehingga mau sekali nggak ya mau itu. orang peduli gitu. Begitupun dengan perkebunan, perkebunan ini kan juga terutama sawit ya, ini kan juga banyak menjadi sorotan terutama dari Eropa gitu. Iya, betul. Untuk penerapan sawit yang ini ya menerapkan prinsip-prinsip NDPA gitu ya, non deforestation dan tidak di lahan gambut gitu dan tidak merusak lingkungan gitu ya. Atau harus memiliki sertifikasi RSPO atau ISPO gitu. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa mau nggak mau perusahaan yang bergerak di sektor ini harus memperbaiki kinerja ESG mereka gitu. Nah, satu lagi sektor perbankan itu kenapa juga cukup tinggi mungkin ya terutama dari regulatornya Otoritas Jasa Keuangan yang ini ya ada taksonomi hijau dan mewajibkan perbankan untuk pembiayaannya itu juga harus memperhatikan ini ya aspek-aspek sustainability sehingga mereka mau nggak mau juga harus ini ya harus transformasi gitu berubah ke implementasi ESG secara ini ya signifikan perubahannya gitu. 3 sektor itu sih Mbak yang kita lihat dari monitoring selama 3 tahun terakhir ya. Iya, betul. Ya, menarik sekali Pak. Kebetulan memang mungkin saya ke Mbak Anissa nih gitu ya. Jadi kan kita sebagai ID survey, kemudian entitasnya itu juga TIC gitu ya Pak, Mbak, di mana kita juga ada beberapa layanan ESG gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya kalau dari ID survey sendiri nih melihatnya sebenarnya yang mungkin tadi sudah disebutkan beberapa perusahaan, tapi mungkin dari sisi ID survey Mbak, mungkin yang best practice yang perusahaan yang sudah menerapkan ekonomi hijau ini gitu. Oke, bicara tentang praktik terbaik ekonomi hijau di Indonesia sebenarnya sudah mulai banyak contoh ya di swasta, terus baik dari BUMN, pemerintah daerah juga pasti peran sertanya juga saling kolaborasi gitu. Misalnya di beberapa perusahaan besar di sektor energi mulai menyusun roadmap, lalu melakukan audit energi secara berkala meskipun regulasinya belum mewajibkan, tapi sudah ada kesadaran, sudah ada awareness untuk melakukan penyusunan peta jalan menuju ekonomi hijau, atau memang mereka ingin membeli atau menjual kredit karbon sebagai bagian dari strategi net zero emission gitu ya. Dan mereka juga sudah mulai memanfaatkan limbah menjadi bahan baku, jadi nggak sekedar dibuang, jadi sudah mulai memikirkan bagaimana supaya perusahaan mereka zero waste seperti itu. Dari sisi pemerintah daerah juga kami lihat juga sudah mulai ada inisiatif yang sangat menarik ya, contohnya mulai diberlakukan bank sampah digital, lalu ada konversi transportasi publik yang kita lihat sekarang angkot-angkot udah mulai ke yang listrik seperti itu, terus pengelolaan kawasan industri yang juga mengedepankan efisiensi energi yang lebih baik, sehingga sepertinya yang tadi disampaikan oleh Mas Heri juga berarti sudah sejalan nih sebenarnya inisiatif dari pemerintah daerah, dari sektor swasta, juga dari kita sepertinya seperti BUMN gitu ya, itu juga sudah mulai
ada kolaborasi yang cukup baik gitu. Itu sih. Oke, baik Mbak. Nah kemudian kira-kira bagaimana sih mengukur gitu ya, mengukur keberhasilan inisiatif hijau itu di perusahaan gitu Mbak? Ya, jadi sebetulnya mengukur inisiatif hijau itu harus mengubah komitmen menjadi aksi nyata sih. Jadi supaya bisa diukur dan diverifikasi. Misalnya dari sisi lingkungan kita melihat ada penurunan emisi gas rumah kaca di perusahaan tersebut, lalu ada pengurangan limbah atau peningkatan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Tapi angka-angka tersebut baiknya memang diukur secara objektif dan kredibel gitu. Dan dilaporkan secara resmi melalui sustainability report, contohnya seperti itu ya Mas Heri, sehingga peran ID Survey juga di situ bisa masuk gitu ya. Jadi kita bisa membantu perusahaan dalam melakukan audit energi, verifikasi emisi, sertifikasi industri hijau, dan assurance misalnya untuk laporan-laporan keberlanjutan. Jadi tidak hanya self-claim, tapi kita juga bisa mempertanggungjawabkannya seperti itu. Dan selain aspek teknis juga selain aspek teknis juga adanya keberhasilan itu dilihat dari respon stakeholder-nya. Jadi misalnya apakah investor mulai semakin percaya nih dengan adanya konsumen misalnya semakin loyal karena nilai keberlanjutan perusahaan itu semakin kuat seperti itu. Jadi bukan hanya soal angka kalau menurut saya, tapi juga soal trust dan dampak jangka panjangnya sih. Iya, setuju Mbak Ica. Oke, berarti mungkin gini, sekarang mungkin kita di nasional juga perlu peran dari global ya Mbak. Kemudian ya, dari Indonesia sendiri perlu ada strategi-strategi. Nah sebenarnya apa sih peran diplomasi iklim gitu untuk Indonesia misalnya dalam mengikuti forum-forum seperti COP atau G20 gitu ya. Kebetulan sepertinya tahun ini Mbak Ica juga ikut ya COP ya. Atau Deta juga ikut ya Mas Heri. Jangan kita Mbak. Iya, media ini ya. Media yang akan membantu pada saat Iya, itu kan mungkin salah satu peran dari diplomasi iklim. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan, Mbak. Iya, kalau dari COP sendiri sih, kita dari ID Survey memang sejak COP26 itu sudah selalu ikut setiap tahunnya. Jadi bukan hanya sebagai peserta, tapi kita juga mulai aktif dalam mempengaruhi dan juga melakukan pembahasan untuk isu-isu strategis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan transisi energi, lalu pendanaan iklim, perdagangan karbon. Jadi kita juga ikut serta dalam melakukan atau meng-announce ke negara luar bahwa kita juga berperan gitu dalam sebagai BUMN, kita juga punya peran serta dalam melakukan transisi hijau gitu. Dan Indonesia juga sudah menjadi presidensi di forum G20 ya. Dan ekonomi hijau dan transisi energi menjadi agenda utamanya seperti yang kita tahu. Dan berarti kan isu lingkungan ini bukan menjadi dibahas hanya di level nasional, tapi juga sudah di level global. Intinya adalah diplomasi iklim bukan hanya soal negosiasi di forum internasional, tapi juga bagaimana hasilnya bisa diturunkan ke kebijakan nasional dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha di dalam negeri sih, seperti itu. Oke. Ya, menarik sekali ya Mbak ya. Kemudian kalau misalnya perusahaan di Indonesia nih, bagaimana sih mereka bisa bersaing gitu dengan perusahaan global yang mungkin kita tahu apalagi di di Eropa gitu ya, itu sudah sangat maju gitu sustainability-nya. Nah kalau di Indonesia sendiri itu bagaimana mereka bisa bersaing Mbak? Iya, menurut kami di ID Survey kuncinya sebetulnya ada 3 Mbak Disa, komitmen, kredibilitas, dan kolaborasi. Pertama soal komitmen, itu banyak perusahaan lokal sebenarnya sudah punya niat baik untuk melakukan atau menjalankan prinsip keberlanjutan. Namun mulainya dari efisiensi energi, yang paling gampang mereka melakukan pengurangan energi di lingkungan kantor, itu kan sebenarnya simple thing gitu ya. Terus pengelolaan limbah, sehingga di perusahaannya diharapkan tidak ada limbah yang keluar cukup banyak seperti atau sampah domestik gitu ya, sampai ke pengurangan emisi. Tapi supaya bisa bersaing secara global, komitmen itu harus dibuktikan dengan aksi yang konkret dan terukur tentunya. Yang kedua soal kredibilitas. Perusahaan perlu punya sistem yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar comply dengan standar global, jadi nggak cuma standar nasional. Seperti yang kita tahu kan, kita sudah sangat sering mendengar ISO, GRI, lalu SBTI, sampai yang terbaru seperti TCFD, seperti itu ya. Dan
ID Survey juga membantu memverifikasi, mengukur dan melaporkan Ya. secara transparan melalui layanannya ID Survey. Dan terakhir kolaborasi, perusahaan di Indonesia punya konteks dan tantangan yang berbeda tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa dan Amerika. Tapi justru itulah menjadi kekuatan kalau ada kerjasama yang kuat antara pemerintah, BUMN, lembaga riset atau maupun mitra-mitra di internasional seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang saya ke Pak Heri nih, Pak. Dari kata data green gitu ya, dari melihat tren globalnya ini sebenarnya, ya apakah memang masih ya sesuai gitu ya trennya meningkat atau seperti apa untuk mendorong sektor industri bertransformasi ke arah yang lebih hijau gitu, Pak? Ya, kalau ngelihat global ya, Ya. ya mungkin Mbak Ica dan teman-teman sudah paham ya, Ya. karena bergelut di sektor ini juga untuk sertifikasi terhadap produk gitu Iya, ya, betul. atau nah kita melihat misalnya di global di Eropa itu kan ada CBAM juga kan, yang karbon untuk apa pembatasan karbon terkait dengan mekanisme pembatasan karbon Iya, untuk iya. produk-produk yang diekspor ke Eropa gitu, dan ada EUDR juga yang Iya. ketika produk diekspor ke Eropa harus memenuhi syarat non-deforestasi ya. Artinya tidak boleh merusak hutan atau mengguguli hutan gitu. Jadi itu tren itu sudah terjadi nih. 10 tahun ke depan pasti akan menjadi lebih ketat, lebih kencang lagi gitu kan. Beda dengan 10 tahun lalu ketika Paris Agreement baru disepakati gitu ya. Oke. Sekarang udah kemajuan udah Iya. lumayan. 10 tahun lagi itu pasti akan sertifikasi, itu pasti akan menjadi persyaratan yang wajib gitu ya. Kemarin saya sempat ngobrol juga atau interview juga dengan salah satu bankir, bank asing juga. Dia memberikan pendanaan cukup gede terhadap Oke. eksportir Indonesia ya, triliunan gitu. Oke. Nah itu si eksportir Indonesia ini produknya itu juga ini Mbak, bagian dari rantai pasok global gitu. Mereka investornya atau konsumennya itu mewajibkan produk mereka harus memenuhi standar ESG gitu ya, sehingga mau nggak mau mereka harus ada iya. sertifikasi, terus kemudian pendanaannya juga harus dari sustainability link loan gitu, yang itu diukur. Tadi Mbak Ica udah menyampaikan kan bagaimana perusahaan itu diukur, misalnya penurunan emisi karbonnya seperti apa, pengurangan efisiensi energi, kemudian transformasi ke energi terbarukan, pengelolaan limbah, ya termasuk aspek-aspek sosial juga ya, misalnya keselamatan kerja dan lain-lain gitu. Itu semuanya dinilai, sehingga itu yang menjadi kewajiban dari perusahaan Indonesia untuk memenuhi standar global nih kalau misalnya mau bersaing ya Iya. di kancah global. Dan saya melihat ini peluang bagus sebenarnya Mbak buat ID Survey ya, karena menjadi salah satu contoh. Ini perusahaan kebetulan yang saya interview ini bankirnya juga gedungnya termasuk yang mendapatkan sertifikasi juga Mbak dari Green Certificate ya, Green building dari Green Green Building, Iya. dari Sukovindo gitu. Jadi ini relevan sekali gitu. Memang jadi banknya memang juga sangat peduli untuk implementasi ESG. Mereka juga punya SLL ya, Sustainability Link Loan gitu, yang mendorong perusahaan untuk memenuhi kriteria produk yang sustainable gitu. Dan ya arah ke depan memang seperti itu gitu. Jadi ya peluang bagus sebenarnya kayak untuk ID Survey, karena sertifikasi ini akan makin ke depan akan makin banyak dibutuhkan sih Mbak. Bahkan sertifikasi ya, inspeksi juga, training, verifikasi gitu. Iya baik Pak. Nah untuk perusahaan yang memang mungkin dia sudah lama gitu ya Pak ekspor gitu, mungkin itu akan ada
notifikasi langsung dari importer di Eropanya terkait ini, apa namanya yang tadi dipersyaratkan. Tapi kalau misalnya yang baru awal gitu Pak, nah peran kata data sendiri untuk sebagai media gitu Pak, untuk menyuarakan urgensi transisi ini supaya memang bisa tersebar luas gitu ya Pak, bahwa ya tadi ada persyaratan-persyaratan seperti itu bagaimana Pak? Ya, kebetulan kata data itu sudah mungkin sekitar 8 tahun lalu kita mulai menginisiasi ini ya, isu-isu lingkungan gitu, dan termasuk kemudian mulai menginisiasi kata data green gitu ya, ketika mungkin media-media belum banyak masuk ke situ gitu. Jadi kita melihat memang trennya itu juga kebutuhan atau arah atau sorotan publik baik nasional maupun global itu terhadap kepedulian terhadap lingkungan itu semakin tinggi ya. Kami pernah melakukan survei juga terhadap anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Mereka itu mau membeli produk dengan harga lebih mahal sepanjang itu ramah lingkungan gitu Mbak. Jadi itu salah satu contoh saja ya. Jadi bahwa ke depan memang perhatian terhadap isu lingkungan ini semakin tinggi, dan peran kata data dalam hal ini kami memang karena sudah 7-8 tahun bergerak di situ, kami juga memahami pentingnya untuk edukasi ke masyarakat gitu ya, untuk ya kami edukasi melalui berbagai channel ya, baik artikel yang kami buat gitu, konten sosial media yang tadi Mbak Disa juga sampaikan ya, bagaimana membuat konten sosial media itu yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh publik gitu ya. Nah ini kami bikin bagaimana caranya itu membumi gitu. Jadi orang dengan cepat bisa memahami gitu ya. Ada juga melalui diskusi, melalui seminar, melalui conference. Kami punya Sustainability Action for the Future Economy. Ini konferensi tahunan, tahun ini tahun ke-6 yang kami adakan, dan itu antusiasme audiens cukup tinggi Mbak, sekitar 1000-an profesional atau praktisi di sustainability selalu hadir tuh. Mereka minatnya cukup tinggi gitu terhadap ini gitu, karena memang orang juga sudah menyadari sepertinya ya bahwa ketertarikan terhadap isu sustainability ini juga semakin tinggi. Cuma mereka ingin banyak belajar juga sih. Gitu. Keren sekali ya Pak ya. Kesempatan kami lah untuk menjembatani kebutuhan ini gitu. Iya, termasuk salah satu pionir lagi gitu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, mungkin sekarang ke Mbak Nisa lagi nih Mbak. Sebenarnya apakah pendekatan keberlanjutan ini gitu ya, mungkin dari awal tadi kita sudah bahas ini bisa menjadi value proposition utama gitu bagi industri dalam beberapa tahun ke depan gitu. Kita bicara mungkin the future gitu Mbak. Jadi menurut dari ID Survey sendiri sih, pendekatan keberlanjutan justru sedang bergerak menuju ke value proposition utama, bukan cuma pelengkap. Jadi sudah terlihat bagaimana investor bahkan konsumen sekarang lebih peduli terhadap aspek-aspek lingkungan. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Heri, bahwa anak-anak muda sekarang lebih memilih untuk membayar lebih mahal, namun memang produk yang dibeli lebih ramah lingkungan dibanding dia harus membeli fashion yang memang sudah tidak old fashion gitu, yang memang hanya sekali pakai gitu ya, seperti itu. Dan klien-klien juga banyak yang sudah mulai menanyakan, seperti investor gitu, sudah mulai menanyakan apakah bisnis yang kalian lakukan memang sudah ramah lingkungan, lalu emisinya berapa, sudah melakukan pelaporan terhadap ESG atau sudah pernah membuat sustainability report atau belum. Nah, jadi ini bukan hanya tren sementara sih, tapi memang sudah menjadi standar baru yang saya lihat. Dan dari pengalaman perusahaan-perusahaan yang memang sudah mengadopsi ESG lebih awal, itu jadi makin lebih dipercaya sama pasar dan siap menangkap peluang-peluang baru tentunya, termasuk misalnya untuk ekspor, green financing, atau ikut serta dalam skema pasar karbon seperti itu Mbak Disa. Jadi kalau tantangannya sendiri sih pasti ada, seperti butuh investasi di awal, dan untuk mengubah mindset emang perlu waktu sih seperti itu. Tapi apabila disiapkan lebih baik, justru bisa menjadi daya saing utama untuk industri-industri ke depannya.
Iya. Seperti itu. Ya, nah mungkin tadi menarik Mbak Ica mengatakan bahwa jika disiapkan lebih baik gitu ya Mbak ya bisa menjawab. Nah kira-kira dari ID Survey sendiri atau dari Mbak Ica sendiri kira-kira insight paling kuat yang bisa mendorong mereka itu menjadi bahwa ya mungkin ada sebagian yang masih menganggapnya agak menjadi beban gitu ya Mbak ya gitu. Itu kira-kira apa Mbak gitu? Iya, sebetulnya memang perubahan sih kita nggak bisa menghindari. Sudah pasti banyak yang berpikir bahwa menuju ke transisi hijau itu butuh biaya yang lebih besar, Ya. terus ribet gitu ya, mahal, terus kayaknya cuma buat perusahaan-perusahaan yang level yang besar gitu. Tapi sekarang kita lihat sendiri bahwa semakin banyak lapangan kerja baru, contohnya ya seperti auditor untuk energi, konsultan ESG, terus teknisi untuk ya pekerjaan yang mengarah ke transisi energi, penggunaan solar panel seperti itu ya. Itu banyak perusahaan yang awalnya ragu, tapi setelah didampingi oleh disurvey untuk audit energi, mereka justru semakin confident bahwa oh ternyata dengan adanya audit energi kami bisa lihat ya, kami bisa lebih efisien seperti itu. Lalu mereka dapat akses menuju green financing, bahkan dipercaya lebih banyak oleh pasar-pasar global. Artinya, keberlanjutan itu bisa jadi strategi bisnis yang menguntungkan sebetulnya jika kita lihat dari sisi positifnya ya. Asal dikelola dengan benar dan transparan. Jadi, kalau melihat ekonomi hijau dari sisi solusi bukan hambatan, jadi kita akan sadar bahwa bukan soal biaya tapi soal investasi untuk masa depan. Seperti itu. Iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Oke, saya ke Pak Heri lagi Pak. Ada nggak nih Pak prediksi gitu ya dari kata data kira-kira 10 tahun ke depan lagi gitu. Mungkin dari analisis tren kan data-data yang sebelumnya gitu. Nah, 10 tahun ke depan ini akan seperti apa nih gitu Pak? 10 tahun nih lagi. Ya. Kami melihat ini aja ya, ini membandingkan misalnya 10 tahun lalu dengan sekarang. Iya, baik. Bisa Pak. 10 tahun lagi itu seperti apa gitu ya. Nah, ini dari berbagai data-data atau informasi atau kajian yang pernah kami baca, kami tulis gitu ya. Itu memang 10 tahun lagi tentu akan kemajuannya tentu akan semakin pesat ya Mbak ya. Contohnya misalnya nih, dalam implementasi transisi energi gitu, penggunaan energi terbarukan gitu ya. 10 tahun lalu mungkin masih di bawah 10% bauran energi EBT. Sekarang sudah 16% gitu ya. Nah, kalau mengikuti RUPTL yang disampaikan atau yang dirilis Kementerian ESDM bersama PLN beberapa pekan lalu, itu 10 tahun lagi penggunaan EBT atau energi terbarukan itu sekitar 34% gitu. Artinya sudah akan meningkat pesat. Artinya ini apa? Ini merupakan peluang baru. Tadi Mbak Ica sudah sampaikan ini ya peluang lapangan kerja gitu ya, peluang pertumbuhan ekonomi melalui transisi energi gitu ya. Dan ya tentu saja peluang investasi juga kan buat para pelaku bisnis di ini ya, ketenaga listrikan gitu. Nah, yang kedua, ini kami melihat dengan kewajiban ekspor, misalnya di Eropa harus memenuhi standar ESG gitu, tentu itu akan menyebar juga kan ke negara-negara lain juga. Di Cina aja sekarang juga sudah ini transisi energinya juga sudah sangat pesat, dan negara-negara lain juga sudah implementasi keberlanjutan juga semakin tinggi gitu. Artinya apa? Artinya ke depan persyaratan untuk sertifikasi produk yang ramah lingkungan itu akan semakin ketat gitu, akan semakin tinggi. Bukan mungkin sekarang baru ini ya produk tertentu gitu, misalnya baru sawit gitu atau produk-produk yang terkait dengan hutan. Tapi kayak nikel kan juga sudah mulai dipersoalkan kan, sekarang nikel harus green nikel yang yang dihasilkan dengan memenuhi prinsip-prinsip ESG gitu kan. Ya, kalaupun merusak lingkungan, misalnya merusak hutan kan harus ada penanaman kembali, harus ada ini yang memenuhi ketentuan gitu. Jadi dalam banyak hal sih di sektor finansial mungkin
green bond atau sustainability link loan itu akan semakin berkembang pesat ya. Dan orang juga mungkin dari si konsumen ya, yang tadi Mbak Ica juga sampaikan, sekarang anak-anak milenial peduli mau bayar produk skincare yang peduli atau ramah lingkungan. Ya ke depan 10 tahun lagi mungkin sebagian besar produk harus yang diminati juga yang ramah lingkungan gitu. Artinya kesempatan dalam 10 tahun ke depan ini kesempatan buat kita sih yang sudah bergerak ya, kami di media, mungkin ID survei di lembaga untuk sertifikasi, verifikasi dan lain-lain, ini juga peluang besar ya sebenarnya ya untuk mengisi gap ini Mbak, yang mungkin jadi akan sangat banyak dibutuhkan gitu, karena akan semakin banyak produk yang harus diverifikasi, disertifikasi, semen, baja, nikel. Wah, kita bagus ya, punya sumber dayanya nih Mbak, Sumber dayanya ada, energinya juga ada gitu, tinggal komitmen, verifikasi, sertifikasinya pasti kita akan jauh lebih bagus tuh kemampuan bersaingnya gitu. Nah, ini yang disampaikan Pak Heri jadi PR-nya dari ID Survei nih, Mbak Ica gitu ya, Mbak Anissa. Nah, kira-kira apa nih, atau ada tambahan indikator apa sih untuk tadi yang Bapak Heri sampaikan gitu ya, untuk keberhasilan ekonomi hijau yang perlu dikembangkan nih, baik dari pemerintah atau mungkin kita sebagai TIC, ID Survei gitu, Mbak? Iya, pertama penurunan emisi karbon secara terukur. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi tidak hanya atau bukan hanya komitmen, tapi juga ada hasilnya. Jadi bisa dikaitkan langsung dengan sistem SRN, misalnya seperti itu ya. Jadi kita lebih gampang untuk memonitor gitu, berapa sih penurunan emisi yang sudah dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, jumlah lapangan kerja hijau yang tercipta. Hal ini sebagai salah satu janji ya dari ekonomi hijau, memang membuka peluang kerja baru di bidang energi terbarukan, di bidang pengelolaan limbah, contohnya seperti itu. Dan sampai ke inovasi-inovasi berbasis lingkungan. Yang ketiga, untuk tingkat adopsi praktik hijau, misalnya beberapa perusahaan yang sudah menyusun roadmap yang tadi saya sampaikan, berapa yang sudah terverifikasi jejak karbonnya, atau memang yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan secara sesuai dengan standar global, secara setiap tahunnya gitu, secara berkala. Lalu tentunya kita juga harus membuka akses UMKM terhadap ekosistem hijau. Jadi peluangnya lebih dibuka, contohnya misalnya UMKM yang memang mengarah ke keberlanjutan, itu lebih diberikan insentif untuk adopsi energi bersihnya, atau diberikan pelatihan gitu ya kepada UMKM untuk misalnya untuk sertifikasi industri hijaunya. Jadi intinya ekonomi hijau itu perlu diukur dari sisi lingkungan, juga sisi sosial dan kesiapan industrinya. Jadi kita tahu arah kebijakan seperti apa sih yang harus diambil oleh pemerintah tentunya. Gitu Mbak Disa. Baik, udah satu suara nih berarti antara ID Survei, TIC, dan menurut analisis media ya Pak. Ini terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir kita ke Pak Heri gitu ya. Mungkin untuk men-summary juga gitu. Kira-kira bagaimana sih Pak kolaborasi gitu ya antar swasta, kemudian pemerintah, komunitas ini tuh bisa mempercepat keberlanjutan gitu Pak? Ya. Ini memang kolaborasi ini sangat penting. Kemarin misalnya saya juga ngobrol dengan pelaku industri swasta di ketenaga listrikan ya. Kemudian kemarin kata-kata ada Energy Insight Forum yang kita mengundang para pelaku bisnis di sektor ketenaga listrikan swasta gitu. Nah mereka itu sangat antusias ya, sangat optimis untuk bagaimana mengejar transisi energi, bagaimana mewujudkan energi terbarukan ini investasinya semakin cepat bertumbuh gitu ya, berkembang pesat gitu. Nah mereka memang menekankan juga ini tentu saja tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah gitu. Atau oleh swasta sendiri gitu. Nah ini harus gotong royong nih, gotong royong kan menjadi semangat Indonesia. Iya betul. Jadi ya mungkin memang masing-masing institusi atau stakeholder ini harus menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Misalnya pemerintah ya tentu saja memberikan yang selama ini menjadi persoalan dari swasta untuk investasi, ya tentu saja harus kemudahan atau
insentif untuk berinvestasi di energi terbarukan, itu saja, itu juga yang kemarin mereka pertanyakan bagaimana itu diwujudkan gitu. Nah, sementara dari pihak swasta tentu saja mereka bisa menggunakan dananya untuk berinvestasi gitu kan, dari sisi NGO atau komunitas atau masyarakat, mereka yang mungkin ikut mengawal gitu ya untuk bagaimana agar transisi energi ini bisa segera dipercepat juga gitu. Nah, kami mungkin di media juga ikut berkontribusi menjembatani atau menyampaikan ini ya, informasi-informasi yang berbasis data untuk ikut mendorong, mempercepat agar transformasi atau transisi energi ini bisa cepat ya, berjalan cepat ya. Iya, Ini tentunya. salah satu contoh aja di sektor transisi energi gitu, Mbak. Jadi memang kolaborasi ini memang sangat dibutuhkan, Mbak. Tapi dengan ini ya, dengan menjalankan tugas atau fungsi masing-masing gitu. Gitu sih, Mbak. Iya, tentunya di survei juga pasti nanti bisa menjadi perpanjangan tangan saja pemerintah dari gitu sisi ya. Karena memang kita bisa melakukan fungsi pengawasan, monitoring gitu, dan kita juga bisa melakukan yang tadi dibilang verifikasi, sertifikasi. Jadi di hilir selain di hulu juga sudah diamankan, di hilir juga kita bisa melakukan pengawasan dan monitoring sesuai dengan fungsi kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah, seperti itu kayak yang Mbak Disa. Ya, saya rasa penting ya, Mbak ya. ID Survey ini lembaga yang sangat ini ya, mungkin krusial juga di sini ya, karena apa yang selama ini menjadi sorotan publik gitu kan, itu kan adanya greenwashing gitu. Nah, ID Survey ini kan dengan kemampuan kapasitasnya atau tugas-tugasnya selama ini yang bisa melakukan verifikasi, sertifikasi yang dilakukan secara independen dan objektif, itu yang bisa nanti bisa mengawal agar greenwashing itu enggak terjadi gitu. Misalnya kayak tadi yang saya sampaikan, bank atau perusahaan konsumer yang bangunannya mendapatkan sertifikasi Green Building dari Sukovindo, tentunya kan orang percaya ya, karena dilakukan secara independen dan objektif gitu. Jadi peran ID Survey di sini saya pikir di antara dalam kolaborasi itu menjadi sangat strategis ya dan krusial ya. Oke. Gitu. Baik, wah seru sekali nih Mbak Anissa dan Pak Heri. Mungkin kita sampai di sini gitu ya. Jadi Sobat Sukovindo, menarik ya diskusi kita kali ini tentang ekonomi hijau dan juga sektor atau industri mana di Indonesia yang paling potensial untuk menjadi pionir dalam bisnis hijau. Terima kasih banyak untuk insight-nya kali ini Pak Heri dan Mbak Anissa. Terima kasih sudah mengikuti episode Space kali ini. Pastikan Sobat Sukovindo untuk mengikuti diskusi Space dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa!